Makanya hari ini saya lagi bahagia. Salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul. Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara, baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada sekitar dia, kita udah sampein ini nama-nama yang bahaya, ente jangan pakai. Kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik, gue pikir dia denger serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin satu-satu, semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalan? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, ya jangan diangkat dong. Sekarang sudah telanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin atuh, baru atuh nih. Masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue tangkap lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50, berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Takbir. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Atuh lagi, saudara, menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang, semua itu terdakwa ngaku nyetornya kemana? Ke menteri. Nah kemarin diberhentiin juga tuh. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah dikit lagi yang lain kena semua. Amin. Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman ini menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati, Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah, dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Rauf dan Rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, saudara. Yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul, saudara. Orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali, gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa
apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada dua zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada dua zakat dalam satu barang, saudara. Cukup satu kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali. Semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak? Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu taala mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah, sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah, sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah, begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia bikin bangunannya kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli, kena pajak lagi tuh, pajak penjualan. Pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara, katakan 15 miliar. Untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak, saudara, 15% bukan dari untung bersih, dari semua. Dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar. Buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju, saudara, para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan. Pajak dari neto hasil bersih. Bukan pajak dari bruto, dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua, saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya, saudara. Padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya, saudara. Yang pribumi cuman usaha kecil, dia kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Jadi, saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah, perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana, saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung, saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur.
Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi, semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara, di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara, di penjara 2 tahun, keluar diangkat jadi komisaris utama Pertamina, gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh cerita. Ada buzzer diambil, saudara, ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh tolol hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat dari komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi, saudara, Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi, saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi, saudara, penerbangan, sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar karena urusan politik diambil dijadiin komisaris, saudara. Nah kemarin model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut, rakyat yang dipajakin, saudara, kurang ajar tidak? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya, saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya, saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, jangan nyumpain rakyat, saudara, jangan ngebodoh-bodohin rakyat, saudara. Tapi cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul. Kenapa rakyat ini marah, saudara? Oh karena pajak itu tinggi, karena mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak, turunin pajaknya. Kalau perlu bebaskan rakyat kecil dari pajak, betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita sampaikan, saudara.